investment itu, saya bisa bertanya, maksudnya apa divestasi? Tujuannya apa? Ini kasih luasan wilayah segini, tujuannya apa? Ini apa? Ini apa? Nggak jelas. Tapi timah sudah dibentuk dari 10 tahun lalu dan siap untuk masuk ke hilirisasi. BUMN di Undang-Undang BUMN tahun 2003 itu adalah yang dimiliki secara langsung oleh negara melalui keuangan APBN. Beralih kepada sesi tanya jawab, bagi rekan-rekan partisipasi diskusi bisa berdiskusi langsung dengan Pak Rahman, Pak Johan, dan Pak Bisman. Di sini ada Bapak Insinyur Slamet Budi Hartaji yang dari tadi standby, ada Bapak Suyanto juga dari tadi standby, bisa langsung berdiskusi dengan Pak Rahman, Pak Johan, ataupun Pak Bisman Bahtiar, ataupun Ibu Oktariani Anggreni yang bisa langsung berdiskusi. Baik, rekan-rekan bisa langsung bertanya melalui kolom chat atau menggunakan desain, atau bisa langsung menyapa saya untuk mengarahkan pertanyaan ke Pak Rahman, Pak Johan, atau Pak Bisman. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih saudara moderator. Saya ingin mencoba menanyakan kepada para narasumber yang tadi sudah menyampaikan materi cukup bagus, dan ketiganya sebenarnya memiliki ada unsur-unsur kesamaan, diantaranya yang tadi disampaikan oleh Bapak Johan, bahwa di tahun 1973 pemerintah sudah memberikan instruksi untuk supaya perusahaan-perusahaan tambang itu jangan menjual tanah air. Artinya ada pesan yang di situ disampaikan bahwa harus melakukan pengelolaan secara optimal sehingga itu ada nilai tambah seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi, nilai tambah yang bisa dicapai sehingga akan mendapatkan keuntungan lebih. Begitu juga yang disampaikan oleh Pak Bisman Bahtiar tadi, bahwa dalam hal ini negara melalui BUMN harus bisa mendirect perusahaan-perusahaan atau menggiatkan usaha-usaha yang belum bisa dilakukan oleh sektor swasta maupun koperasi. Nah, persoalannya ini dari tahun 73 sampai dengan hari ini sekian lama waktunya belum juga optimal apa yang menjadi pesan daripada pemerintah tadi. Nah, harapan kami di sini beliau-beliau adalah figur-figur yang memiliki kredibilitas dan kompetensi, serta memiliki ilmuwan yang mumpuni di bidang ini, serta punya akses yang relatif kuat menurut saya untuk dapat memberikan solusi kepada pemerintah supaya starting yang sudah dilakukan mengenai kebijakan hilirisasi ini akan dapat lebih kuat lagi tekanannya, sehingga hasil yang dicapai itu tidak hanya seperti yang tadi disampaikan Pak Rahmat, tidak hanya tetap melulu menjual mengekspor, tetapi melakukan pengolahan produk di dalam negeri sehingga bernilai ekonomi tinggi dan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan BUMN dan negara pada umumnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Suyanto. Silakan Pak Rahman dan Pak Johan, Pak Bisman menanggapi. Mungkin terlebih dahulu kepada Pak Rahman ya. Oke. Pak Suryanto, pertanyaan yang bagus. Sebetulnya begini, kita itu banyak membuat regulasi. Ya, regulasi itu apa? Aturan main. Ini harus ada divestasi, ini harus ada begini, ini harus begini. Tapi kita nggak tahu untuk apa itu, tujuannya kemana, arahnya kemana. Kita nggak tahu. Karena apa? Kita tidak pernah membuat policy. Ya. Jadi
yang terjadi nanti conflicting ini ya, jadi tadi apa namanya itu conflicting. Kenapa kok begitu? Saya punya pengalaman sedikit di pemerintahan ya. Ternyata yang membuat peraturan-peraturan ini mesti sumbernya dari bawah gitu, para kasubdit, para kayak gituan gitu, tahu gitu ya. Jadi ini dalam manajemen disebut the war is the sergeant's war. Jadi perangnya itu perang yang sersan, jenderalnya nggak tahu di mana ini gitu. Harusnya ada satu pedoman ini ya, ini Pak Besman yang DPR ini orang hukum nih gitu ya. Ini harusnya ada pedoman gitu. Jadi kalau membuat apa ya, saya baca bukunya Presiden Amerika John Kennedy sama si penggantinya itu Lyndon Johnson. Bagaimana mau menghentikan perang Vietnam? Itu dari atas Pak. Itu digodok dulu, ada checklistnya, ada apa dan sebagainya, baru nanti ditentukan. Ini kan lucu. Lucunya apa? Kita bikin undang-undang supaya investasi masuk, tapi ternyata nggak masuk gitu ya. Kenapa? Karena kalau bahasa Jawanya nih ya, bahasa Jawanya itu bahasa Perancisnya nih, kelutian gitu loh Pak, kelutian. Apa sih kelutian tuh? Jadi piecemeal gitu ya, piecemeal gitu. Ini begini, ini datar begini, ini datar begini. Harusnya ada polisi Pak, polisi. Yang disebut polisi framework. Jadi kerangka kebijakan. Saya kasih contoh. Pada suatu hari gitu ya, saya nggak nyebutkan tahunnya dan sebagainya, India itu berpikir, wah ini kita perlu meningkatkan produksi baja kita. 10 tahun, 15 tahun kita perlu banyak baja. Terus dia bikin kebijakan baja. Terus dari kebijakan ini disebut aturan mainnya untuk eksplorasi harus bagaimana untuk mineral baja, untuk ininya bagaimana sampai ke pejabatnya siapa-siapa yang terlibat dan sebagainya ada itu, baru dibikin aturan main. Itu pengikatnya, integratornya itu kebijakan ini. Nah kita nggak ada. Tadi yang disebut Pak Besman tadi itu kan itu segini gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi kita nggak tahu, ini seperti makanan juga. Kalau kita tahu ya, kalau kita bikin nasi kuning itu lauknya harus ini gitu. Jangan ada nasi kuning lauknya burger gitu ya, nggak cocok gitu. Jadi harus ada konsepnya gitu ya. Ini saya kasih contoh lagi ini, saya bukan kritik Mahkamah Konstitusi nih Pak Besman ya, tapi Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga hukum. Jadi yang dilihat itu adalah faktor hukumnya. Kemudian dia keluar sedikit, yaitu menentukan harus pakai pemilikan saham dan sebagainya. Itu dari keluar hukum, itu sudah ketentuan regulasi, ketentuan kebijakan. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah masuk ke situ gitu ya. Tapi jangan bilang-bilang ya. Karena itu putusan konstitusi. Kami termasuk yang setuju. Kenapa? Betul, kami juga setuju. Nah, seperti itu gitu ya. Pasal 33 ayat 3 itu yang penting bukan negaranya itu, kekuasaan negara itu sudah nggak usah diterjemahkan yang itu aja lah, sudah seperti itulah kekuasaan negara. Yang harus diterjemahkan itu dipergunakan untuk itu loh. Dua, dipergunakan itu diapain gitu. Untuk apa, supaya apa dipergunakan itu. Jadi dipergunakan dalam pasal 33 ayat 3 itu yang penting harus ditangani, dipergunakan untuk apa gitu. Ya, untuk sebesar-besar kemakmuran. Caranya mempergunakan bagaimana? Konsep dan strategi itu yang masuk ke kebijakan gitu ya. Sekarang minyak misalnya. Minyak yang ada di Natuna sana misalnya gitu ya. Natuna itu kan daerah rawan. Daerah kedaulatan kita yang rawan kan gitu kan. Nah, itu jangan kasih swasta, kasih BUMN misalnya begitu. Zaman Orla dulu, Orla. Itu Garuda itu sudah ada, Garuda Indonesian Airways itu sudah ada. Itu nggak dikutik-kutik. Swasta juga boleh sekarang. Tetapi dulu ada penerbangan perintis, ada kapal perintis. Pelni itu dulu adalah untuk perintis ya gitu. Daerah-daerah yang tidak terpencil gitu. Daerah terpencil. Nah itu BUMN strategis gitu. Jadi kalau perkataan strategis ini ya itu bisa macam-macam tergantung keadaannya ya. Nah jadi nanti ini masalah hukumnya ini. Jadi kembali ke pertanyaannya Pak Suryanto tadi itu kebijakan Pak yang penting gitu ya.
Ini hilirisasi di kontrak karya juga sudah ada. Nah, saya kasih contoh di tahun 67 itu ada sidang MPRS, sidang MPRS. Pada waktu itu keadaan ekonomi sangat-sangat kacau, ya, sangat terpuruk. Jadi penguasa militer pada waktu itu menyidangkan sidang MPRS. Ada keputusan nomor sekian, keputusan nomor 23, itu mengatakan begini, kekayaan alam Indonesia harus digali. 2, modal dan teknologi asing boleh dipakai. Nah, ini kebijakan gitu. Dari situ ditindaklanjuti dengan Undang-Undang PMA nomor 1 tahun 67. Di situ dikatakan tidak ada nasionalisasi, pertambangan dilakukan dengan kontrak karya dan sebagainya. Jadi ada payungnya. Nah, jadi kenapa kok dari dulu PT Aneka Tambang, PT Timah itu menjalankan hilirisasi, sebetulnya mikirnya ya seperti tadi itu. Ngapain aku mesti susah-susah memproduksi nikel sampai logam, ya? Biayanya tinggi, biayanya lebih besar. Padahal ferronikel itu lakunya lebih cepat karena dia menjadi bahan langsung untuk stainless steel, misalnya gitu. Timah itu bulky, betul, ya, itu konsentratnya itu pasir betul lah begitu kan. Nah, kebetulan ngecor timah itu mudah, dengan 200 sekian derajat, 300 derajat sudah cair dia itu. Semenjak zaman primitif dulu, zaman Belanda, itu timah sudah dicor dijualnya gitu. Jadi kenapa? Ya itu lebih laku gitu. Nah, dan sebagainya itu. Nah, hal-hal seperti ini tidak jelas seperti yang disebut undang-undang tadi itu, Pak Bisman itu. Saya bisa bertanya, maksudnya apa divestasi? Tujuannya apa? Ini kasih luasan wilayah segini, tujuannya apa? Ini apa? Ini apa? Nggak jelas gitu. Karena tidak ada tujuan pokoknya. Tujuan pokoknya itu dipergunakan di dalam pasal 33 ayat 3 itu. Itu yang harus diterjemahkan. Ya, jadi saya kira itu dari secara konseptual seperti itu. Ya. Kita ini masih cari duit terus saja gitu. Cari duit itu bisa rugi gitu ya, bisa rugi kayak gitu. Jadi peran BUMN yang paling tepat adalah tempat-tempat yang strategis, bisnis-bisnis yang strategis. Pasal 33 ayat 2 tadi itu ya penting untuk negara dan itu adalah strategis tadi terjemahannya begitu. Kalau menurut saya strategis itu di mana gitu. Tidak hanya masalah bersosial dan sebagainya, enggak gitu. Nah, hilir ini strategis. Karena apa kok strategis? Karena dampaknya bisa luas sekali. Kalau dampaknya luas, semua orang bisa kerja, maka kemakmuran bisa dicapai, bisa diwujudkan begitu. Tapi kalau hanya peningkatan pendapatan negara, penilai tambah dan sebagainya, saya nggak yakin. Dari dulu juga begitu, tapi enggak. Rakyat kita yang masih begini-begini saja. Nah, saya kasih contoh lagi. Amerika, Australia, sama Kanada, itu negara yang kaya mineral. Tetapi dia ekonominya tidak tergantung kepada komoditi mineral. Karena apa? Karena diindustrialisasikan dia. Ya. Tapi sebaliknya negara berkembang termasuk Indonesia, ya ini juga faktor politis gitu ya, karena kenapa kok negara-negara yang seperti Chavez itu Venezuela ya, itu jadi diktator. Kalau diktator dia perankan BUMN gitu. Itu makanya image-nya itu begitu seperti dikatakan Pak Bisman. Kalau kita memerankan BUMN katanya itu nanti negara yang apa namanya itu etatisme, jadi negara yang kuasa, negara campur tangan dan sebagainya gitu. Tapi ada betulnya gitu. Contohnya diktator yang bukan diktator lah, negara yang apa namanya komandonya satu itu Singapura. Singapura itu nggak terlalu demokratis kan, gitu kan. Tapi BUMN-nya berperan betul di sana, semua berperan gitu.
Jadi nggak banyak cengcom gitulah gitu, itu penting gitu. Hugo Chavez juga melakukan itu, tapi dia ngawur karena politik gitu. Jadi kalau di Singapura karena untuk rakyat, betul-betul untuk rakyat, dia cari yang strategis yang mana, yang ini mana dan sebagainya. Saya kira Pak Sarjanto, saya bisa menjawab demikian. Oh ya, Pak Bisan mungkin ada yang ingin ditambahkan atau Pak Johan? Saya mau tambah komentar terhadap pertanyaan Pak Suyanto. Terima kasih Pak Suyanto atas pertanyaannya. Di sini perlu saya jelaskan lagi bahwa pemerintah memang sejak Orde Lama, di mana Pak Soekarno juga sudah pengen masuk ke hilirisasi. Itu pada saat kunjungan Presiden Soekarno tahun 1956 ke perusahaan stainless steel Ansteel di Cina. Pada saat itu Pak Karno berpidato di hadapan buruh-buruh di sana bahwa ingin membuat pabrik yang sejenis di Indonesia. Kemudian pada saat Orde Baru tahun 73 dengan diresmikannya pabrik Chronicle Antam yang pertama di Pomala, itu merupakan milestone bahwa Indonesia sudah mulai masuk ke hilirisasi. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Pak Rahman tadi, seharusnya dari dulu juga sudah dibuat roadmap untuk industrialisasinya. Ya, karena seperti Antam memproduksi Chronicle seharusnya selangkah lagi masuk ke industri stainless steel. Benar yang seperti dilakukan India, bagaimana ada polisi, ada kebijaksanaan dari pusat, ya, yang mewarnai seluruh aksi yang dilakukan di negara tersebut. Polisi bahwa kita harus bikin stainless, harus bikin baja atau steel. Walaupun beda-beda, kalau baja India itu kita sebut manganis steel, dari mangan ya. Karena di sana mereka punya bahan baku mangan. BUMN kita yang lain, Krakatau Steel itu bukan stainless steel, tapi carbon steel. Ya. Padahal yang punya nilai tambah tinggi itu stainless steel yang dibuat dari nickel base. Nah, seharusnya pemerintah dari awal sudah fokus kita produsen stainless steel. Karena stainless steel itu bagus buat ketahanan logam. Kita bisa buat bahan baku buat persenjataan, ya. Bisa buat produk-produk teknologi tinggi. Tidak ada kata menyesal, kita mulai aja. Ke depan ini kita harus masuk ke sana. Seperti itu. Jadi demikian juga timah. Kita juga nggak mau larut sedih kenapa kita nggak melakukan ini sejak dulu. Tapi timah sudah dibentuk dari 10 tahun lalu dan siap untuk masuk ke hilirisasi. Dan hasilnya memang terlihat bagaimana nilai tambah itu bisa lebih bagus kita dapatkan demi kemakmuran rakyat. Dan yang seperti kata Pak Rahman tadi, peran BUMN itu memang agent of development. Ya. Bagaimana memakmurkan rakyat Indonesia bukan hanya dari dividen yang kita bayar, tapi juga dari penciptaan kerja, ya, bagi masyarakat sekitar di mana industri, di mana pertambangan dioperasikan oleh badan usaha milik negara. Demikian tambahan sedikit dari saya, Pak Akmal. Baik, Pak Johan. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kesempatan kepada Bapak Insinyur Slamet Budi Hartaji tadi yang ingin bertanya langsung kepada Pak Johan. Pak Insinyur Slamet, Pak bisa mendengarkan suara saya? Ya, terima kasih Pak Akmal. Silakan Pak. Selamat siang Bapak-Bapak dan selamat siang Yang Mulia Bapak Johan Ababan. Ya, Pak Budi. Terima kasih banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Bapak pada hari ini.
Namun hanya sedikit saja berhubung dengan waktu yang sangat singkat. Apakah di setiap BUMN atau mungkin di timah industri itu mempunyai anggaran untuk research and development sehubungan untuk merespon market demand? Karena various banget nih sebetulnya timah industri mau dibawa kemana. Ini tergantung kita sasaran demand-nya mau kemana. Hanya itu barangkali Pak Johan. Terima kasih dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Selamat sore Pak Budi, senior saya ini dulu di PDP ya. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaan. Jadi setiap BUMN itu punya anggaran Pak buat research and development, tapi tergantung manajemennya. Karena anggaran research development itu harus dimasukkan di rencana kerja anggaran perusahaan buat tahun berikutnya. Contoh seperti timah industri kami rasa perlu, sehingga untuk RKAP 2021 kami sudah masukkan anggaran tersebut. Tujuannya untuk membuat pilot plan misalnya. Kami sadar bahwa memproduksi PVC itu marketnya sudah saturated, sudah jenuh. Kita mau masuk ke pasar konstruksi misalnya. Sehingga kami mau bikin produk baru yang namanya reverse ester stabilizer. Jadi kami perlu membuat satu pilot plan. Ya, bagaimana menciptakan bahan baku pendukungnya dari komoditi dari Indonesia sendiri, bukan import gitu. Ya mudah-mudahan bisa Pak. Jadi jawabannya setiap BUMN itu punya anggaran Pak buat research and development, dan benar tergantung kepada target market yang mau dicapai. Gitu. Dan memang harusnya diatur sebenarnya bahwa budget buat R&D itu kalau bisa 5% atau 10% disisihkan dari profit tahun sebelumnya gitu. Tapi saat ini feelingnya tergantung manajemen BUMN tersebut. Demikian Pak Budi, mudah-mudahan memuaskan jawaban saya. Saya boleh kasih komentar sedikit untuk pertanyaan Pak Budi. Silakan Pak Rahman. Nah, ini salah satu apa namanya itu bukti adanya regulasi yang terkotak-kotak tadi itu, ya, terkotak-kotak. Kita punya Tekmira, kita punya BPPT, saya nggak tahu, kita punya Serpong dan sebagainya, punya negara ini. Ya. Ini sampai di mana mereka itu berpartisipasi atau diarahkan untuk masalah-masalah industrialisasi mineral. Nggak tahu saya, gitu. Ya. Saya sudah lama tidak mengikuti Tekmira, jadi saya nggak tahu. Ya, itu harusnya itu ada satu kebijakan mengerahkan mereka untuk apa? Ya, untuk produk ini. Seperti sekarang ini tadi dikatakan oleh Pak Pak Johan tentang rare earths misalnya. Keperluan rare earths ini makin lama makin kentara nih karena monopolinya ada di Cina, gitu ya. Nah, sampai di mana ini di research ya, bukan hanya produksinya tapi penggunaannya dan sebagainya, sehingga nanti BUMN itu tinggal pakai gitu, jangan bikin anggaran sendiri gitu ya. Itu sebetulnya harusnya ada kebijakan di situ, seperti saya katakan di India tadi, policy frameworknya untuk baja itu sudah tercakup, itu researchnya bagaimana dan sebagainya. Baja itu bukan hanya besi aja, tetapi juga untuk alloy yang lain, ada krom, ada manganes, ada apa namanya itu elemen-elemen yang lain lah begitu, untuk membuat apa namanya itu baja yang tertentu itu researchnya di pool ini, karena kebijakan baja gitu ya, itu ada instruksinya dari pemerintah kepada lembaga-lembaga riset, kamu fokus ke sini gitu. Jadi harusnya seperti itu menurut saya. Ya, ini nggak ada, kita masing-masing aja gitu. Ini Pak Johan untungnya juga nggak seberapa mau research lagi ya gitu ya. Jadi gimana researchnya begitu ya. Jadi itu PT Timah dulu punya Paksa itu. bikin mini plan Pak, bikin mini plan aja Pak Rahman. Dulu Timah itu punya lembaga riset itu yang Timah dunia ya. Di London itu ITRI itu ya, jadi
International Institute for Teen Research itu ya. Saya anggota panel di sana, belakangan waktu saya di Direktorat Jenderal ya, saya jadi anggota panel teknik di sana karena negara pemegang saham. Saya kaget loh, ini gimana nih kamu orang ini sedang waktu rapat teknis itu. Nah jadi research-nya itu bukan menambah jumlah penjualan timah, tetapi justru mengurangi produk-produk yang dipakai oleh timah. Kenapa? Karena yang dikendalikan negara-negara konsumen dia. Benar. Jadi padahal itu dibiayai negara produsen gitu. Ya karena nggak ada kendali gitu. Saya pusing itu di sana tiap 3 bulan saya ke sana rapat itu cuma berantem aja gitu. Karena anggota teknik itu dari mana-mana, dari Perancis, para profesor dan sebagainya, yang membela negaranya sebagai negara konsumen gitu. Nah, jadi, tapi setidaknya ada gitu, tidak ada, cuman tidak diarahkan karena ya masalah teknis maksudnya begitu. Nah sekarang ini di dalam negeri harus ada pooling of activity begitu. Menurut saya nih Pak Slamet Budi Rahardi. Ya, terima kasih atas tambahan masukan dari Pak Rahman. Selanjutnya ada Pak Syarifuddin yang menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya panggilkan Pak Syarifuddin, bisa langsung berdiskusi dengan Pak Rahman. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Pak Rahman. Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin belum. Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin dari mana ya? Ini pertanyaannya begini Pak Syarifuddin. Bagaimana tinjauan hukumnya mengenai Freeport yang tadinya dasar operasinya berupa kontrak dengan pemerintah, kemudian pemerintah melalui BUMN. Halo Pak, ya saya ulangi kembali pertanyaannya Pak. Dari Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin, silakan Pak Syarifuddin. Ini saya lihat Pak Syarifuddin sudah standby. Halo Pak Syarifuddin. Suaranya dihidupin dulu Pak. Unmute. Unmute. Halo Pak Syarifuddin. Suaranya dihidupin dulu. Suara saya terdengar Pak. Suara Pak Akmal terdengar. Halo guys. Bang Suyanto, volume suaranya dibesarkan aja, nanti aku masuk di situ. Ya, aktif Bang. Halo, belum aktif suaranya Bang. Volume mute-nya dia. Halo Pak Rahman, suara saya mendengarkan. Ya, silakan. Halo Pak. Halo tes. Ya oke. Ya, Pak Syarifuddin, apa sudah? Halo Pak Syarifuddin sudah ngomong tadi. Tapi belum di-unmute. Oke, saya coba bacakan. Sudah masuk Pak. Tadi sudah masuk Pak. Saya coba bacakan saja pertanyaan dari Pak Syarifuddin. Bagaimana tinjauan hukumnya mengenai Freeport yang tadinya dasar operasinya berupa kontrak dengan pemerintah, kemudian pemerintah melalui BUMN membeli saham PT Freeport dengan divestasi. Apa dengan cara ini tidak merugikan pemerintah? Karena harusnya hemat saya nunggu selesai kontrak, lalu pemerintah tidak memperpanjang kontraknya, jadi tidak perlu membutuhkan uang banyak untuk mengambil alih PT Freeport. Itu kira-kira pertanyaan dari Pak Syarifuddin, Pak Rahman. Ya, ini pertanyaan yang sudah lama, sudah banyak dipertanyakan itu ya, sudah banyak diperdebatkan itu. Saya jawab singkat aja. Freeport itu operasinya sangat kompleks Pak, sangat kompleks. Ya. Jadi kalau ditunggu sampai habis tahun 21 itu baru diambil alih, itu nanti banyak nganggurnya. Jadi ada time lag itu di situ. Ada
ada apa namanya, ada operasi yang berhenti. Nah, untuk supaya tetap terjaga, ini butuh biaya yang sangat besar, Pak. Itu instalasi pengolahannya itu gantung itu, Pak, di lembah, di apa namanya, itu harus dipelihara, itu day itu harus dipelihara, ya. Belum apa terowongan-terowongan yang ada di dalam itu kalau dibiarkan nganggur, ya tidak dipelihara, itu bisa hancur-hancuran juga itu, kan gitu kan. Nah, ini untuk memperbaiki itu, kalaupun bisa diperbaiki makan biaya besar. Kalau bisa, tapi kemungkinan untuk tidak bisa diperbaiki juga ada, ya. Jadi jawabannya seperti itu. Maka itu opsi itu tidak digunakan. Opsi itu tidak digunakan karena itu. Nah, jadi secara teknis itu sangat-sangat merugikan. Nanti pemerintah tahu-tahu sudah begitu nggak bisa mengoperasikan juga, gitu ya. Karena di dunia itu kondisi lapangan di Freeport itu tidak ada duanya, Pak. Semuanya serba sulit gitu. Jadi serba sulit itu. Itu bisa dibaca keadaannya. Saya sudah beberapa kali datang ke sana lihat itu ya. Itu memang kalau di masalah lingkungan itu dipelihara hari per hari itu, Pak. Kalau tidak hancur semua itu, gitu ya. Nah, jadi alasannya itu aja sebetulnya, alasannya itu aja. Ya. Tapi kembali ke divestasi barangkali ya. Tadi Pak Desmond mengatakan divestasi pemerintah, habis pemerintah daerah BUMN, habis BUMN boleh swasta gitu. Ini kan cuma pembagian rezeki aja, Pak, ya. Gitu. Jadi nggak ada nilai strategisnya kalau gitu. Padahal seharusnya peran negara di dalam perusahaan asing itu, di dalam satu perusahaan lah, termasuk BUMN, itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah yang disebut equity control. Jadi pengendalian berdasarkan saham, jadi berdasarkan equity. Ya, itu. Nah, itu yang penting gitu. Kenapa kok saya masuk situ? Karena supaya bisa mengendalikan dari dalam. Itu yang penting itu sebetulnya itu gitu. Tapi kalau itu dikasih swasta, ya, recap dulu ada swasta, ada daerah, ada apa, repot. Dan sekarang repot itu kan repot tuh yang 10% itu ke Papua itu, pemerintah Papua itu. Nah, jadi apa namanya? Divestasinya juga nggak jelas arahnya untuk apa ini gitu. Ya, cuman bagi-bagi rezeki aja gitu ya. Bagi rezeki nanti ada papa minta saham bagi nanti. Ya, silakan Pak Moderator. Pak Syarifudin, apa yang ada ingin ditambahkan Pak Syarifudin? Silakan Pak. Suaranya nggak keluar. Suaranya Pak Syarifudin tidak kedengaran, Pak. Siap, Pak. Baik, Wisman, apa ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan Pak Syarifudin? Cukup, lanjut yang lain. Siap. Baik, Pak Wisman. Di kolom chat ini masih ada yang bertanya. Ini saya ada pertanyaan dari Mbak Puja. Ingin bertanya ke Pak Johan. Pertanyaannya kira-kira begini, Pak Johan. Apa ada kendala nih Pak atau hambatan yang dialami oleh BUMN khususnya PT Timah sebelum dan sesudah hadirnya Undang-Undang Minerba khususnya Undang-Undang 3 tahun 2022. Apa sudah ada penyesuaian program atau kebijakan dari PT Timah menyikapi perubahan undang-undang tersebut? Apa strategi yang dilakukan ke depannya PT Timah? Kira-kira itu pertanyaan dari Mbak Puja untuk Pak Johan. Akan Pak Johan. Baik, Pak Mal, saya akan coba menjawab pertanyaan Mbak Puja ya. Jadi karena saya dari PT Timah Industri, sementara pertanyaannya kepada PT Timah, saya nggak dalam kapasitas bisa menjawab, Pak. Tapi saya bisa kasih clue. Yang jelas dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, PT Timah Tbk juga harus adjust dengan kondisi yang terbaru.
yang sekarang terjadi di Bangka dan Belitung. Saya kira itu Pak Ahmad. Siap. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Pak Johan. Ini ada pertanyaan lagi selanjutnya di kolom chat, saya coba bacakan. Atau pertanyaannya dari Mas Firdan untuk Pak Bisman dan Pak Rahman mungkin ini. Pertanyaannya pertama begini Pak, apakah makna penguasaan negara sebagaimana amanat pasal 33 tahun 1945 ini mengharuskan BUMN yang melakukan pengelolaan terhadap pertambangan? Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang 3 tahun 2020, apakah BUMN tidak diberikan prioritas untuk mengelola sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana amanat yang putusan konstitusi, putusan MK. Namun yang kita lihat saat ini namun yang kita lihat saat ini BUMN tidak melakukan uji materi ataupun uji formil terhadap putusan tersebut. Padahal seharusnya BUMN menjadi salah satu pihak yang dirugikan secara konstitusional. Apakah menurut pemateri langkah silent yang dilakukan BUMN ini sudah tepat atau tidak? Silakan Pak Rahman. Pak Rasman tuh. Ya. Baik, terima kasih. Tidak. Jadi kalau merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, kami sependapat tadi dinyatakan Pak Rahman, pada saat Undang-Undang Migas pada tahun 2012 saat itu geger karena berakibat pada pembubaran BP Migas. Saat itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena adanya BP Migas atau beberapa pasal yang mengatakan bahwa itu mengurangi kemampuan negara untuk melaksanakan eksistensinya dalam penguasaan negara. Saat itu negara terhalang untuk membuat peraturan. Kenapa? Karena kontrak PSG kerjasama migas itu dianggap menghalangi negara membuat peraturan. Kenapa? Karena dengan kontrak negara akhirnya tidak bisa mengatur lagi. Itu satu. Yang kedua, tidak ada fungsi pengurusan. Pengurusan itu adalah fungsi untuk mengeluarkan izin atau tidak mengeluarkan izin. Padahal kalau dasar hukumnya kontrak, maka itu tidak perlukan, tidak menggunakan rezim izin, tapi menggunakan kontrak. Nah, oleh karena itu, salah satunya saat itu BP Migas dianggap hanya mengendalikan fungsi pengawasan saja. Nah, fungsi BP Migas yang hanya pengawasan dianggap oleh negara inkonstitusional. Nah, sekarang sebaliknya kalau di pertambangan mineral, kira-kira tidak harus BUMN, tidak harus negara, sepanjang negara punya fungsi penguasaan yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Masih bisa melakukan pengelolaan, masih bisa melakukan pengurusan, masih bisa melakukan pengaturan, masih bisa melakukan pengawasan dan membuat kebijakan. Nah, terakhir adalah harus diorientasikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, artinya orientasi sebesar-besar kemakmuran rakyat tadi juga telah ditegaskan oleh adalah ini yang menjadi pokok utama ukuran dari penguasaan negara. Jadi sebenarnya tidak harus BUMN, tetapi sepanjang negara tetap mampu melakukan fungsi-fungsinya, gitu loh. Karena relasi antara negara dengan badan usaha yang menegasikan fungsi-fungsi penguasaan negara menurut Mahkamah Konstitusi. Saat itu juga chaos di tahun 2012. Karena apa? Banyak ahli migas yang mengatakan tidak mungkin migas ini dengan sementara migas sangat besar modal, tapi ya itulah putusan Mahkamah Konstitusi yang oleh banyak ahli hukum dan ahli migas dikatakan Mahkamah Konstitusi terlalu jauh memutuskannya. Tetapi ya suka tidak suka memang itu sudah tafsir konstitusi yang sudah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Termasuk misalkan tafsir keuangan negara. Ini pun sebenarnya tidak sependapat dengan Mahkamah Konstitusi. Karena tafsir keuangan negara yang mengatakan keuangan BUMN adalah keuangan negara itu kami berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami sebenarnya keuangan BUMN bukan
Itu. Karena apa? Ya keuangan yang sudah dipisahkan, gitu loh. Keuangan yang sudah dipisahkan itu ada transaksi antara negara dengan entitas badan usaha itu. Gitu loh. Kalau guru-guru kami dulu waktu kuliah mengatakan misalkan begini, PNS itu kan gajinya dari negara. Kalau PNS gajian, uangnya diberikan oleh negara pemerintah kepada PNS, diterima oleh PNS. Terus PNS-nya jalan dicopet oleh pencopet. Apakah pencopet itu merugikan si orang PNS itu atau merugikan negara? Nah, itu juga sering menjadi anekdot. Nah, tapi itulah sudah. Nah, itu Mas Akmal dan Mas Wildan soal apakah harus BUMN atau tidak BUMN. Jawabannya adalah tidak harus BUMN sepanjang tata kelolanya itu masih memenuhi unsur-unsur penguasaan negara yang telah digariskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua tadi apa ya? Sama tadi yang kedua dari Pak Wildan dengan sama Pak terkait dengan BUMN juga. Oke, berarti sudah terjawab. Ya. Ini saya melihat sekarang sudah pukul 15.36, tapi ini ada pertanyaan sebenarnya hampir sama yang disampaikan oleh Pak Bisman tadi. Saya coba panggilkan Pak Hardianto untuk bisa langsung bertanya langsung dengan Pak Bisman. Pak Hardianto. Halo Pak Hardianto. Oke, saya coba bacakan pertanyaan Pak Hardianto. Ini hampir sama sebenarnya terkait dengan penjelasan Pak Bisman terkait dengan keuangan negara. Izin bertanya, baru-baru ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang di dalam rumusan Kamar Pidana poin 4 itu bahwa kerugian yang timbul pada anak perusahaan bukan termasuk kerugian keuangan negara. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah PT Timah, PT Antam, PT Bukit Asam itu statusnya masih sebagai perusahaan BUMN atau sebagai anak perusahaan BUMN karena status sahamnya dipegang oleh Inalum? Mohon pencerahan dari Pak Bisman. Oke, terima kasih. Apakah PT Timah, PT Antam, PT Bukit Asam, misalkan, apakah itu BUMN? Tidak. Dia sudah bukan BUMN. Dengan adanya sahamnya dialihkan kepada PT Inalum yang garis miring bernama MINID, itu sudah menjadikan status BUMN PT Timah, PT Antam, PT Bukit Asam sudah bukan lagi sebagai BUMN, tetapi sebagai anak BUMN. BUMN di Undang-Undang BUMN tahun 2003 itu adalah yang dimiliki secara langsung oleh negara melalui keuangan APBN. Beda nanti dengan RUU BUMN. Kalau di RUU anak BUMN itu BUMN, tapi kan RUU belum diputuskan. Itu anak BUMN itu BUMN. Tapi kalau sekarang dengan undang-undang yang lama, anak BUMN itu bukan BUMN. Tetapi dengan PP 72 tahun 2016 bahwa statusnya bukan BUMN, namun demikian mendapat kebijakan yang sama dengan BUMN. Misal dia masih bisa melakukan PSO. Misal dia mendapatkan fasilitas-fasilitas sebagai BUMN. Itu menurut PP 72 yang saat itu juga sedang ramai digugat. Kami juga waktu itu termasuk yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan edaran Mahkamah Agung itu mengatakan keuangan anak BUMN apakah keuangan negara? Ya betul. Jangankan keuangan anak BUMN ya, menurut kami saja keuangan BUMN itu bukan keuangan negara. Menurut kami ya, tapi kalau menurut Undang-Undang Keuangan Negara, dia keuangan negara. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, dia keuangan negara. Artinya merugikan BUMN itu sama dengan merugikan negara. Nah, tapi kalau anak BUMN tidak. Karena keuangan anak BUMN itu bukan berasal dari langsung negara, tapi dari modal yang disisihkan dari induknya, yaitu BUMN tersebut yang sekarang menjadi holding MINID. Jadi kami sebenarnya sependapat dengan surat edaran Mahkamah Agung bahwa sebenarnya bisnis dari pengusahaan. Sementara tugas-tugas pemerintahan itu sudah dilakukan oleh eksekutif, sudah dilakukan oleh
pemerintah. Kalau pengusahaan ini disikapi dengan aturan, maka akan berisiko bagi para direksi BUMN, bagi para pengelola BUMN. Keputusan, mereka akan selalu takut untuk melakukan inovasi, improvisasi, karena apa? Hari ini aman. Tapi 5-10 tahun lagi ada KPK yang datang, bisa itu kena kalau misalkan terjadi kerugian negara. Karena kerugian hari ini bisa jadi, hari ini tidak rugi, bisa jadi besok dinyatakan kerugian. Kasus misalkan yang sangat kasus Pak Dahlan Iskan misalkan, dia dituntut untuk suatu kasus yang merugikan BUMD di sekitar lalu misalkan. Nah, walaupun ternyata di 15.30, 15.46 belum beres. Itu mungkin terkait dengan anak BUMN. Terima kasih Mas Amal, jawabannya singkat aja dulu karena waktunya juga mungkin Baik Pak Bisman. Ini kita terima pertanyaan satu lagi terakhir ini dari Pak Ismet Jafar, khusus untuk Pak Bisman dan Pak Ismet. Pertanyaan dari Pak Ismet begini, apakah memungkinkan dibuat aturan dalam Permen ESDM bahwa BUMN Inalum langsung mendapat penugasan dari Menteri ESDM, mengingat BUMN Inalum dan subholdingnya bukan bawahan dari Menteri ESDM? Pak Rahman, apa bisa menanggapi Pak? Ya, itu sebetulnya menurut saya sebetulnya bagaimana yang sudah diatur saja. Jadi itu bukan sesuatu yang itu bisa berubah-berubah menurut keadaan saja. Sekarang ini kan dulu kan semuanya yang ngangkat direksi BUMN segala macam kan Menteri Pertambangan zaman dulu, ya. Nah sekarang ada Kementerian BUMN, itu nanganin apa, yang teknis itu ESDM, nanti apalagi begitu. Itu konsep-konsep yang sifatnya itu ad hoc saja sebetulnya itu ya. Jadi tidak terlalu prinsipil itu anunya, ketentuannya. Sedikit komen saya mengenai tadi itu, mengenai apa yang dikatakan Pak Bisman ya. Kenapa kok ada SKK Migas, ada BP Migas, ada apa dan sebagainya ngurus itu gitu ya. Karena apa? Karena orang waktu itu nganak tirikan Pertamina. Itu aja sebetulnya. Ya. Kalau taruhlah misalnya nggak pakai asing, Pertamina itu mampu segala macamnya, ya, tidak harus asing gitu. Kan cukup dengan pemerintah, dengan Pertamina saja. Cuman karena Pertamina dianak tirikan, ya, maka asing menjadi dominan. Karena asing dominan, maka repot. Gitu, gimana nih mengendalikan asing ini pakai peraturan ini, peraturan itu, kontra bagi hasil dan sebagainya. Siapa yang mengurusin ini gitu? Nah, dibentuklah badan-badan yang di luar pemerintahan. Sebetulnya nggak ada urusan dengan hukum apa dan sebagainya. Hukum-hukum itu dibuat sesudah ada permasalahan, gitu. Jadi hukum itu sifatnya tidak menjadi sumber, tapi menjadi cara untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi itu aja, begitu aja. Jadi coba aja Petronas itu kok bisa langsung itu dengan pemerintah aja gitu. Karena apa? Karena dia dominan gitu Petronas itu. Nah, Pertamina kan nggak, eksplorasi tergantung ada asing dan sebagainya. Sekarang baru mulai ke sana. Sebetulnya cukup aja Pertamina sama itu, yang asing juga sama pemerintah. Kalau Pertamina dominan ya nggak masalah, sudah nggak ada masalah menurut saya. Jadi kenyataannya seperti itu. Oke Pak, jadi saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik Pak Rahman, terima kasih atas tanggapan. Pak Bisman, apa ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Ismet Jafar ini? Silakan Pak. Sebentar. Baik Pak Bisman, terima kasih atas tanggapannya. Ya, Bapak Ibu hadirin peserta diskusi pada sore hari ini. Sekarang kita sudah pukul 15.45, kita sudah selesai ini di jadwal. Mungkin kita minta terlebih dahulu closing statement dari Pak Rahman, Pak Johan, dan Pak Bisman. Yang pertama mungkin dari Pak Rahman dulu ya. Silakan Pak Rahman sebagai penutup kita diskusi sore hari ini Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih ini ya. Jadi pada
Pusat untuk menyelenggarakan ini. Yang kedua, ini bagusnya apa? Hadir itu BUMN yang sekarang diwakili sama Pak Johan itu. Lengkali usahakanlah itu Main ID itu hadir seperti ini begitu ya. Ini Main ID kurang hadir di masyarakat. Sampaikan tuh Pak. Pas kebetulan ada Main ID di sini, nanti saya sampaikan Pak Mas. Ya, jadi mesti memasyarakat begitu Pak, gitu ya. Ya, jadi supaya banyak dikenalin begini, orang bertanya. Jadi tidak misterius gitu, ya, bisa terbuka begitu. Ya. Saya kira terima kasih juga pada Pusat ini sudah rajin sekali menyelenggarakan ini, ya. Dan kepada para hadirin yang sudah tekun mengikuti. Kawan-kawan kalau memang ada yang penting sekali bisa menghubungi Pusat, nanti menghubungi saya langsung juga bisa. Oke, terima kasih. Baik Pak Rahman, terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya kepada Pak Rahman yang sudah memberikan kita pencerahan. Langsung Pak Johan, closing statement dari Pak Johan pada kesempatan sore hari ini Pak Johan. Baik, terima kasih Pak Akmal atas kesempatan yang diberikan untuk closing statement. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pusat Studi Hukum Industri dan Pertambangan yang dipimpin oleh Pak Isman Baktiat. Juga terima kasih Pak Akmal yang sudah mengajak saya jadi narasumber. Jadi bisa menjawab pertanyaan Pak Rahman yang selama ini, wah ini BUMN nggak dilibatkan, walaupun dengan adanya subholding dari Timah, Antam, Bukit Asam bukan BUMN lagi Pak. Tapi katanya ada keputusan MK menyatakan bahwa sama katanya BUMN, ya kita ngerti lah. Tapi yang penting kami berbuat yang terbaik, amanah buat negeri, itu aja Pak. Jadi selamat kepada Pusat yang sudah mengupas banyak masalah hukum pertambangan, kontribusinya sangat kami rasakan juga ya, bagaimana dengan Kementerian BUMN sendiri kami tetap dianggap sebagai bagian dari Kementerian BUMN walaupun secara hukumnya nggak lagi. Tetap kalau kita bertemu ke sana, kita minta petunjuk, tetap dilayani. Departemen teknis kami, Departemen Kementerian SDM dalam hal Dirjen Minerba juga masih tetap menerima kami dengan baik, terbuka ya. Bahkan berpihakannya lebih terlihat daripada Kementerian Perindustrian atau yang sebelumnya bukan Departemen Teknis kami gitu. Jadi nanti saya sampaikan ID supaya muncul juga di acara-acara seminar atau diskusi dengan Pusat ini. Mudah-mudahan kedepannya ada yang mewakili dari Main ID, tapi saat ini anggap saya mewakili Main ID gitu Pak Akmal. Ya, Pak Rahman senior, terima kasih banyak sekali masukan-masukan dari Pak Rahman bagi kami yang junior-junior ini. Mudah-mudahan Pak tidak mengecewakan Bapak ya, bahwa semua semata-mata untuk kemakmuran rakyat, ya amanah, sehingga kita perlu polisi satu kebijakan yang benar-benar kuat dari pemerintah yang memayungi seluruh holding BUMN pertambangan ini. Jadi selamat sore, terima kasih atas kesempatan diberikan dan selamat kepada Pusat juga. Terima kasih Pak Bisman. Ya, terima kasih closing statement dari kami. Pertama, yang ingin saya sampaikan, Pak Johan, Pak Rahman ingin kami sampaikan bahwa Pusat itu pernah mengadakan diskusi yang registrasi itu hampir 200 orang lebih, 200 orang lebih. Dan itu sekitar 40-an orang itu dari PT Timah, TBK. Nah, yang ingin saya katakan adalah, saya juga heran, kenapa kok teman-teman PT Timah ini rajin gitu. Padahal tidak diundang loh itu. Itu tidak diundang, hanya diumumkan saja. Secara otomatis itu banyak dari PT Timah itu tahu-tahu di daftar registrasi PT Timah. Orang dari PT Timah, TBK itu. Artinya saya mengapresiasi betul-betul teman-teman di PT Timah itu kulturnya kayaknya haus akan ilmu, haus akan informasi dan sangat bisa berkomunikasi dengan berbagai macam pihak. Oleh karena itu, dan ternyata rekan-rekan tadi kemarin Mas Akmal, Mas Lukman kontak Pak Johan itu nggak pakai birokrasi-birokrasian, langsung oke-okean aja. Mantap ini, luar biasa. Oleh karena itu luar biasa kami mengucapkan terima kasih Pak Johan Nababan atas partisipasinya.
kami senang kalau suatu ketika nanti ada diskusi yang lebih intens, lebih dalam berkaitan dengan beberapa hal, dan kami juga sangat senang kalau suatu ketika ada beberapa masukan kontribusi kami yang bisa kami dukung untuk BUMN secara umum, termasuk juga untuk PT Timah. Dan terima kasih juga pada guru kami, dosen kami yang sudah rutin, sudah berkali-kali menjadi narasumber di Pusat Studi Hukum Energi. Bahkan Pak Rahman, setiap acara begini atau setiap pelatihan itu kan ternyata dibuat grup WA oleh teman-teman. Itu di grup WA selalu menanyakan, kok kuliah pertambangannya lagi sudah nggak muncul lagi, katanya Pak Rahman. Artinya sebenarnya Pak Rahman dirindukan lagi oleh teman-teman peserta kuliah pertambangan yang dilakukan secara online. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Rahman, kepada Pak Johan Abapan, Pak Ibu semuanya yang turut hadir, ada Pak Slamet, ada Pak Ismet Jafar dan sebagainya. Kami minta terima kasih. Kami mohon maaf bila ada kurangan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Demikianlah tadi penutup pada sore hari ini dari Pak Rahman, Pak Johan, dan Pak Bisman. Sekali lagi kami ucapkan dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, semoga kita semua sehat selalu, kepada khususnya Pak Rahman, Pak Johan, Pak Ismet, dan Pak Slamet yang sudah berpartisipasi dalam diskusi sore hari ini. Amin. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bahagia. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.